Perkenalin, saya Harisno. Di sini saya akan menjelasin tentang metode numerical, yaitu integration Newton codes. Nah, di mana integration Newton codes yang akan saya jelaskan secara spesifik yaitu uh, tentang trapezium rules. Nah, apa itu integration Newton codes? Jadi, misalnya kita ingin menghitung suatu kurva fx, fx, maka dari titik A sampai titik B, maka kita tinggal melakukan integral fungsi fx terhadap dx. Karena fungsi fx dx ini adalah nilai di bawah kurva. Jadi simpelnya dari batasan A sampai batasan B itu yang kita hitung luasnya. Walaupun pada cara ini adalah nilai approximate, bukan nilai exact. Nah, apa hubungannya dengan trapezium rules? Trapezium rules itu adalah di mana kita akan membagi dua batasan ini menjadi beberapa batasan. Saya dari batasan A sampai batasan B, saya misalnya tambahin lagi dua batasan, yaitu x1, x2. Nah, dengan nilai y, ini fungsi y, ini x, maka ini misalnya y0, y1, y2, dan y3. Maka yang nilai kita hitung adalah nilai integral A sampai X1, X1 sampai X2, X2 sampai B. Sama aja kan itu luasannya. Misalnya A sampai X1. Di mana A sampai X1 ini, kalau kita perhatikan, titik Y0 sampai Y1 akan membuat sebuah fungsi linear. Di mana kalau kita tarik ke bawah, itu akan membentuk trapezium. Ini yang disebut dengan trapezium rules. Jadi kita membuat beberapa batasan lagi secara approximate dan menghitung luas di bawahnya satu persatu. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai trapezium rules. Kembali lagi ke fungsi yang tadi. Misal ada fungsi fx dan ada batasan A, ada batasan B. Misalnya A ini mau saya ganti jadi x0. X0. Nah, kalau dengan kaidah trapezium rules, berarti jarak sini ke sini itu adalah x0 ditambah h. Dari jarak sini ke sini, x0 plus 2h sampai x0 plus nh. Dimana h itu adalah step size atau jarak antara satu titik ke titik yang lain, dimana jaraknya itu sama. Nah, begitu juga dengan nilai y-nya. Di sini y0, y1 sampai yn. Oke? Berarti kalau dari fungsi yang tadi, fungsi si integral a, b, fx, bisa dong berarti batasnya saya ganti jadi x0 menjadi x0 plus nh. Nah, di mana fungsinya tetap sama, yaitu fx dx. Sampai di situ kalau kita perhatikan, kita dapat mensubstitusikan nilai, misalnya nilai x0 plus h ke x. Nah, misalnya ada fungsi fx, saya ingin masukkan jadi x0 plus h. Ya, bisa dong berarti. Jadi langsung saja integral fx-nya tuh jadi fx0 plus h. Sorry, di sini ph, fx0 plus ph, maka di sini x0 plus ph. Nah, kenapa ada p? P ini adalah nilai variabel yang selalu bertambah. Jadi maksudnya misalnya di sini x0 plus h, x0 plus 2h. Ini adalah yang p 1, 2. Kenapa nggak pakai n? Karena n udah kita pakai di sini. Takutnya kita bingung untuk menafsirkan variabelnya. Oke, ini x. Kita turunkan kedua sisi, maka jadinya turunkan kedua sisi terhadap p, maka jadinya h dp.
HDP, maka dx-nya kita substitusikan jadi H itu konstanta, jadi kita taruh di luar aja dp. Nah, jika kita mengubah suatu variabel atau kita mensubstitusikan variabel, maka kita juga mengubah batasannya. Batasannya itu misalnya x0 kita masukin ke x, maka nilainya jadinya di sini 0 karena kan x0 plus ph sama dengan x0, maka p sama dengan 0. x0 plus nh berarti p sama dengan n, ya enggak? Nah, sampai sini udah mulai gampang ya. Selanjutnya di sini sebenarnya saya akan nurunkan rumus trapezium rules. Namun misalnya teman-teman udah ngerti semua tentang trapezium rules, itu rumusnya datang dari mana, bisa skip aja langsung karena saya ingin ngebahas dulu tentang turunan rumusnya. Nah, masih ingat tentang materi binomial Newton? Materi binomial Newton itu materi yang kita pelajari misalnya kalau SMA tuh pas Olimpiade. Jadi simpelnya materi Newton binomials itu datangnya dari segitiga Pascal. Segitiga Pascal yang materi SMA 1, 1, 121, 1331, 1461 dan seterusnya. Nah, kalau kita misalnya saya punya fungsi x plus 1, di sini x plus 1 kuadrat, di sini x plus 1 pangkat 3 dan seterusnya. Maka kalau kita jabarin di sini adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Di mana konstanta dari fungsi ini berasal dari sini. 1x kuadrat, 2x dan 1 dan seterusnya. Kalau mau dijabarin ini silakan tinggal dijabarin aja. Maka kita dapat menemukan polanya dengan induksi matematika, yaitu jika A plus B pangkat N, maka nilainya menjadi sigma kombinasi dari N, K, di mana K-nya dari 0 sampai N. Dan dikali A pangkat N min K dikali B pangkat K. Nah, ini semua berasal dari induksi matematika, silakan turunkan sendiri kalau misalnya nggak percaya. Ini adalah dasar pengetahuan untuk menjabarkan lanjutan ini. Setelah kita tahu konsep dasar binomial Newton, kita akan membahas tentang Newton forward, di mana Newton forward sama binomial Newton ini masih ada hubungan, masih ada korelasi. Untuk apa kita mempelajari Newton forward? Untuk menjabarkan trapezium rules. Kalau kita perhatikan, nilai Y0 itu berasal dari variabel X0. Nilai Y1 itu berasal dari variabel X0 plus H. Maka nilai Yn itu menjadi X plus 1 pangkat Yp akan menjadi Y pangkat P kali Y0. Sengaja di sini pakai P biar ketemu dengan formasi yang ini. Nah, misalnya aku pengennya tuh Y2, berarti X plus 1 pangkat 2 kali Y0. Nah, dimana kalau kita jabarin, yaitu X kuadrat plus 2X plus 1 kali Y0 itu akan sama dengan si ini, X0 plus 2H. Nah, lalu kembali lagi ke sini, saya ingin pindahin YP ke sini. Jadi YP sama dengan X-nya misalnya saya ganti jadi delta plus 1 pangkat P kali Y0. Nah, dari persamaan YP ini bisa kita turunkan menjadi YP kali Y0 kali 1 ditambah P kali delta ditambah P min 1 2 faktorial kali delta kuadrat
ditambah P, P min 1, P min 2, 3 faktorial kali delta pangkat 3. Nah, dan seterusnya. Lalu kita tinggal masukin Y0-nya, maka dapatlah kita suatu nilai. Nah, ini kita sebut dengan forward Newton. Forward Newton itu sebenarnya sama aja dengan binomial Newton. Contoh misalnya, saya punya X plus 1 pangkat 3, dimana hasilnya akan menjadi 3x1 plus 1. Nah, ini kalau misalnya kita pengen ikutin rumusnya si forward Newton, bakal sama aja. P adalah 3, X adalah delta. Maka ini tinggal kita substitusikan aja. 1 ditambah P-nya 3 kali delta. Habis itu ditambah 3 dikali 2 dibagi 2 kali X kuadrat tambah ini P 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 faktorial kali X pangkat 3. Maka hasilnya sama aja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa forward Newton itu akan sama aja dengan binomial Newton dalam hal penjabaran ini. Nah, lalu apa hubungannya semua ini? Ini semua akan kita gunakan untuk menurunkan persamaan yang ada di sini, yaitu H integral 0 sampai N, di mana F-nya itu X0 plus PH terhadap dP. Nah, lalu dengan mengikuti konsep forward Newton, maka yang kita dapat adalah N ini Fx0 ditambah P kali delta kali Fx0. Fx0 ini kayak Y0 ya. P kali deltanya sama dengan pangkatnya di sini. Tinggal kita substitusiin aja. Itu ditambah P min 1 2 faktorial kali delta kuadrat Fx0 ditambah dan seterusnya terhadap dP. Selanjutnya tinggal kita mengintegralkan fungsi ini, maka menjadi 0n H itu P dikali Fx0 tambah P kuadrat kali delta kali Fx0 tambah P pangkat 3 per 3 min P kuadrat per 2 per 12 H per 2 kali delta kuadrat Fx0 tambah seterusnya. Setelah kita mengintegralkan nilai ini, mengintegralkan N sampai 0, maka selanjutnya kita substitusikan nilai N ke variabel P. Maka jadinya N dikali H dikali, kan P-nya diganti N nih. Nah, Fx0 itu sama aja dengan Y0 kan, karena variabel X0 kita apakan jadi Y0, maka kita ubah jadi Y0 tambah N kali delta Y0 ditambah ini apa nih, berarti jadinya P kuadrat P min 1 per 12 ya, 2P min 3. 2P min 3 berarti ini jadinya N dikali 2N min 3 per 12 kali delta kuadrat kali Y0 dan seterusnya. Nah, kita ingat bahwa trapezium rules adalah nilai
nilai linear yang terbentuk dari y. Maka yang kita sebut linear itu adalah fungsi linear pangkat 1, degree 1, pangkat 1. Yang kita sebut dengan degree 1 adalah n itu sama dengan 1. Jadi pangkat variabelnya ini dari sini ke sini itu pangkat 1. Jadi n-nya kita substitusikan ke sini, di mana maka fungsi ini tinggal kita substitusikan n-nya sama dengan 1 menjadi h dikali y0 tambah setengah delta y0, dimana itu delta y0 yaitu y1 min y0, maka h itu y0 tambah y1. Nah, berarti ini adalah nilai integral dari x0 plus nh fx dx. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu nilai x0 plus h itu sama dengan y kali y0 plus y1. H kali y0 plus y1. H per 2, sorry. Ini h per 2. H per 2. Nah. Berarti kalau x0 plus h itu h per 2 y0 y1, berarti bisa saya asumsikan bahwa di sini pada titik ini kita udah nemu nilainya. Nah, untuk nilai titik ini kan bisa saya asumsikan ini x0, di sini x0 plus h juga kan. Maka selanjutnya ini kan berarti sama aja integral dari integral dari x0 plus h fx dx tambah integral x0 plus h x0 plus 2h fx dx bla 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 sampai di terakhir. Maka untuk fungsi yang kedua ini x0 plus h itu kan sama aja dengan h per 2 y1 tambah y2. Bisa teman-teman sendiri turunkan sendiri kalau nggak percaya dari sini. Oke, selanjutnya kita tinggal substitusikan semua, berarti h per 2 kali y0 plus y1 ditambah h per 2 kali y1 tambah y2 tambah h per 2 kali y, ini berarti n-1 tambah yn, bla bla bla. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahin semua, maka menjadi h per 2 setengah y1 tambah setengah y1 kan 1 ya, berarti gini. Yang berubah berarti y0 ditambah ini yn. Iya benar. Oh, yn ditambah 2 plus ini y1 tambah y2 tambah yn-1. Udah, ini adalah rumus akhir dari trapezium rules. Kita udah sampai di finalnya. Oke, selanjutnya langsung aja kita latihan soal ya. Ini adalah formula dari trapezium rules, maka saya tulis ulang lagi. H per 2 yaitu y0 ditambah yn tambah 2. Woi, terbalik coy. Tambah 2 y1 tambah y2 tambah yn. Nah, misal soalnya adalah suatu fungsi y sama dengan e pangkat x.
dengan N sama dengan 5. Dan hitunglah nilai fungsi tersebut, luas fungsi tersebut dari X 1 sampai 0. Nah, berarti kalau Y sama dengan X dan N sama dengan 5 dan intervalnya adalah 0 sampai 1, maka kita cari dulu H, yaitu step size-nya atau jaraknya. Terdapat ada 5 buah trapesium, maka H adalah 1 dikurang 0 dibagi 5, jadinya 0,2. Berarti H-nya itu adalah 0,2 dari 0. Jadi fungsinya E pangkat X itu berarti gini. Nah, ini Y, ini 0, ini misalnya 1. Nah, maka Y0 adalah E pangkat 0. Y1 adalah E pangkat 0,2. Y2 adalah E pangkat 0,4 dan seterusnya. Selanjutnya tinggal kita hitung aja. Substitusikan apa yang kita punya ke sini, maka jadinya H per 2 kali Y0, E pangkat 0, tambah Y pangkat N, E pangkat 1. Ya kan, karena Y pangkat yang kelima, Y5 adalah E pangkat 1. Tambah 2 dikali E pangkat 0,2 tambah bla 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 sampai E pangkat 0,8. Maka nilainya H itu 0,2. Maka nilai akhirnya adalah 1,724 bla bla bla. Ini adalah proses dari pengerjaan integration Newton code, yaitu trapezium rules. Oke.